Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya mengingatkan bahwa dua tokoh yang nanti akan saya perankan mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang ataupun sekelompok orang atau oleh siapapun. Mungkin sama, mungkin juga berbeda. Tapi hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Jamak saja kalau kita mempunyai pikiran yang berbeda. Wajar saja kalau kita mempunyai perasaan yang sama. Dan sah-sah saja kalau kita mempunyai pikiran yang sama dan perasaan yang berbeda dengan seseorang atau sekelompok orang atau dengan siapapun. Yang menjadi pikiran kita sekarang adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi itu. Apakah kita harus menjadi marah, sedih, menangis, benci, kecewa, tertawa, atau kita harus terus membohongi pikiran dan hati nurani sendiri? Kalau saja saya bisa percaya, kalau saja kita mau bijaksana sedikit, tentunya kita dapat membicarakan segala kebohongan yang ada, segala yang terjadi dan akan terjadi. Baik, kalau begitu saya akan mulai saja. Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kita yang bersedia menanggalkan topeng dirinya? Aku tahu wajahmu dan kau pun tahu wajahku yang sebenarnya. Topengku dan topengmu saling menatap penuh kejahatan. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topeng-topeng kita bercengkrama di panggung hidup. Lalu kita saling bunuh-membunuh. Topengmu dan topengku terus bergerak menarikan kehidupan dan kematian. Waskah, aku dengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Dan engkau tidak pernah takut mati. Kau dengar, Waskah? Nasibmu bagai acuan kereta waktu. Berjalan terus berjalan, menyelusuri rel-rel kehidupan yang kumal, yang telah begitu lama kau kenal. Waskah, aku lihat borok-borok di sekujur tubuhmu pagi hari. Dan sungguh, kau tetap tidak peduli terhadap matahari. Sementara kau diam membisu di situ, kereta waktumu lewat begitu saja tanpa pesan. Perjalanan hendak kemana, Waskah? Dan kau tidak menjawab, tetap tidak peduli. Waskah, aku lihat sinar di matamu merah menyala-nyala. Kau dengar, Waskah? Berjuta-juta orang meneriakkan lapar di belakangmu. Dan aku dengar, siang dan malam mereka meraung-raung, mereka menggeram dengan lapar, mereka menatap nanar, mereka berkeliaran di mana-mana. Waskah, mereka gelisah di mana-mana. Mereka kini mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari-cari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri. Lalu tentang mimpi besarmu, tentang perampokan semesta, mengendap dalam kekosongan. Waskah, kini aku lihat kau telah bunuh diri. Kekosongan dan nasib sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang sedang terjadi pada tokoh yang satu ini. Ia telah bertemu dengan tokoh Waskah, seorang tokoh legendaris yang ada dalam lakon Sandiwara Umang-Umang, di mana dalam lakon itu pengembaraan hidup seorang Waskah yang jahat sekaligus sebagai manusia yang baik dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar Waskah itu telah mati? Apakah benar Waskah sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa?
Dan apakah benar Waska itu gila? Sedangkan menurut kabar burung, katanya sekarang ia sedang memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Wow. Untuk lebih jelasnya, baik, saya akan mencoba menghubungi dia. Mudah-mudahan dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang prinsipil dan sangat hakiki itu. Saya percaya Waska mau memenuhi permintaan sahabatnya. Baik, saya permisi dulu. Waska! 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 Gir. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat saya yang profesinya sebagai anak panggung, kiranya saya perlu menjelaskan bahwa nama saya bukan lagi Waska. Nama saya sekarang adalah Semar. Siapa bilang saya sudah mati? Itu kan hanya dalam lakon sandiwara saja. Dan itu kan sebetulnya hanya trik saja untuk memancing rasa emosi penonton, untuk merebut simpati para pengikut-pengikut saya dan masyarakat di lingkungan saya. Dan nyatanya saya nggak mati-mati, saya menjadi sakit di situ. Dan yang paling jelas itu hanya rekaan pengarangnya saja. Ya, karena pengarangnya menghendaki demikian, ya sudah. Sungguh, saya belum ingin mati. Saya masih cinta hidup kok. Kecintaan saya terhadap kehidupan ini sangat luar biasa. Makanya saya tetap muda dan tetap perkasa. Saya betul-betul mencintai kehidupan ini. Setiap detik saya menghirup dan menghembuskan nafas. Bagi saya itu adalah kenikmatan, suatu anugerah. Jadi jangan percaya itu hanya isu tentang kematian saya. Loh, orang masih hidup kok dikatakan sudah mati. Bagaimana ini? Lalu katanya dikatakan pula bahwa saya itu pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Walah wadah, nambah ngawur saja. Orang saya hanya pernah bertemu dalam mimpi dengan mbah saya kok. Masa mbah saya dikatakan sebagai malaikat? Itu kan mengada-ada dan itu berlebihan. Jangan-jangan malaikat Jibril nantinya tersinggung. Dan mbah saya pun pasti bakal tersinggung dengan fitnah ini. Gir. Sekarang pertanyaan mana lagi yang belum saya jawab? Ayo. Tentang proyek raksasa saya. Ya, memang betul. Itu adalah satu dari sekian banyak proyek yang saya kerjakan. Sebetulnya proyek itu bersifat proyek kemanusiaan. Dan saya sangat beruntung karena saya dapat mengkompensasikannya ke dalam proyek kerohanian. Terus terang saja, saya tidak melihat proyek ini sebagai bisnis semata kok. Tapi saya memandangnya ada yang lebih berharga, ada yang lebih bernilai daripada itu, yaitu pengabdian saya kepada antar sesama manusia dan pengabdian saya kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan terus terang saja bahwa proyek itu dapat dikatakan sebagai ucapan terima kasih saya kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki yang berlimpah kepada saya. Terus terang, kehidupan saya sebelumnya ya tidak seperti sekarang ini. Oh, kalau saya teringat kembali ke belakang, ke masa-masa hidup saya yang serba sulit, serba berantakan, serba gelap, saya jadi teringat kembali ke masa itu. Tentunya semua orang tahu, dulu saya adalah pemain sandiwara, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa kemudian saya berhenti menjadi pemain sandiwara? Rasanya saya tidak perlu menjelaskan kepada kalian, karena alasannya sangat prinsipil dan sangat pribadi. Jadi saya mohon maaf ya, tidak bisa menjelaskan hal itu. Saya juga minta maaf, kiranya saya harus pergi.
karena saya akan ada pertemuan dan saya harus memimpin rapat para pemegang saham. Dan saya pun juga akan mengerjakan proyek baru yang konteksnya yang masih dalam konteks proyek kemanusiaan. Saya harap semuanya bisa menjadi puas dengan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, terutama untuk sahabat saya yang paling setia. Baik, sekarang izinkan saya untuk segera pergi. Kir. Bagaimana? Meskipun kita tidak puas, untuk sementara kita puas-puaskan saja. Tapi sekarang sudah jelas bukan, bahwa Waska itu belum mati. Dia masih hidup, sehat walafiat, segar bugar, dan tetap muda. Kalaupun kemudian ia berganti nama menjadi Semar, saya yakin itu hanya untuk kebutuhan administrasi dan formalitas belaka. Bagaimana tidak? Ia seorang Waska. Jadi sekali Waska, tetap Waska. Hidup Waska. Oh ya, yang menjadi saya heran, kenapa kemudian dia berhenti sebagai pemain sandiwara. Padahal kita semua menyaksikan sendiri, dia begitu berbakat, potensial. Kemampuannya sangat luar biasa. Refleksinya begitu kuat dan sangat sensitif. Padahal dia sebenarnya bisa menjadi pemain sandiwara yang sangat sempurna. Betul-betul luar biasa. Saya belum pernah melihat orang lain setangguh dia. Sampai-sampai saya pangling melihat perubahan yang begitu besar pada dirinya. Kiranya saya tidak adil kalau saya harus terus membicarakan tentang kesuksesan Waska. Waska sendiri sudah diberikan kesempatan secara panjang lebar, ya, untuk menjelaskan atau untuk menjawab semua pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Rasanya kita juga harus sedikit bijaksana untuk memberikan kesempatan bicara kepada Semar. Barangkali ia juga ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali keanehan atau keajaiban zaman telah terjadi dan harus segera diwartakan kepada semua orang. Segera saya akan panggil Semar. Semar! Semar! Semar!